Pemirsa, hari keempat beroperasinya, peserta perpanjangan SIM mengantri sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat di Satpas SIM Daan Mogot. Apakah antrian layanan ini tetap menaati protokol kesehatan COVID-19? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Valencia Melvinci dari Satpas SIM Daan Mogot. Valencia, bagaimana pengaturan skema yang disiapkan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya setempat? Ya Maria, pagi hari ini di Satpas SIM Daan Mogot ada sangat banyak warga yang datang ke sini untuk mengurusi perpanjangan SIM. Dan untuk antrian ini juga sudah terjadi sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan petugas dari Satpas SIM Daan Mogot ini juga sudah menyiapkan skema khusus dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama proses perpanjangan SIM ini dilakukan. Hal ini misalnya pada saat masyarakat melakukan pengantrian ini seluruhnya diterapkan physical distancing, kemudian memastikan semua yang datang harus menggunakan masker dan juga bahkan di sini disiapkan booth-booth untuk mencuci tangan sebelum masuk ke bagian kantor dari Satpas ini sendiri. Dan selain itu di sini juga ada 4 unit yang mengoperasikan proses perpanjangan SIM yang bisa didatangi oleh masyarakat yang ada di sini, mulai dari 3 unit SIM keliling yang beroperasi dan 1 perpanjangan SIM dilakukan di dalam kantor Satpas ini. Dan seluruh yang datang ke Satpas Daan Mogot ini jumlahnya berkisar sekitar 800 sampai dengan 1000 peserta bisa dilayani setiap hari. Namun jumlah ini kembali lagi tergantung pada bagaimana ketertiban masyarakat pada saat proses perpanjangan SIM ini dilakukan. Dan khususnya pagi hari ini pukul 8 pagi lebih 30 menit waktu Indonesia Barat sudah tidak bisa lagi ada peserta baru yang datang ke sini untuk memperpanjang SIM. Karena di sini kuotanya terbatas dan juga tetap harus dilaksanakan physical distancing selama proses perpanjangan SIM berlangsung. Maria. Iya, Valen, sempatkah Anda bertanya kepada beberapa peserta di sana sebenarnya apa sih alasan mereka mendesak mengurus SIM di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Ya Maria, tadi juga sempat ada perbincangan di antara peserta yang menceritakan apa alasan mereka untuk datang ke sini di tengah masa pandemi dan juga mengurusi SIM. Dan sangat menarik karena ada beberapa tadi yang mengaku bahwa di masa seperti ini memang ada waktu luang dan memang belum masuk kerja sehingga menyempatkan diri untuk datang ke Satpas SIM Daan Mogot ini untuk mengurusi perpanjangan SIM. Dan ada lagi yang lebih menarik karena mengaku sebagai salah satu warga Indonesia yang taat terhadap aturan yang ada, mereka berusaha untuk mengurusi perpanjangan SIM yang mana lebih cepat, lebih baik. Padahal sebelumnya sudah disampaikan juga oleh Kakor-Lantas Polri bahwa jika ada SIM yang ditemukan mati di tanggal 17 Maret atau sampai dengan akhir bulan Juni ini tidak akan dilakukan penilangan oleh pihak kepolisian karena ini merupakan salah satu toleransi yang diberikan oleh pihak kepolisian di masa pandemi ini. Namun memang antusiasme masyarakat pada saat perpanjangan SIM di tengah masa pandemi pada saat Satpas ini kembali beroperasi lagi sangat besar jumlahnya. Dan berikut kita dengarkan cuplikan dari 2 orang yang menyampaikan apa alasan mereka datang ke sini untuk melakukan perpanjangan SIM. Jadi ini belum nyampe banget Mbak. Jadi kemarin tuh udah datang ke sini 2 hari yang lalu karena kan mati SIM-nya kemarin. Terus karena ada informasi kalau misalnya bisa diperpanjang sampai tanggal 29 Juni, jadi saya datang lagi hari ini supaya bisa ngejar cepat lah panjangan SIM-nya gitu. Karena kan SIM keliling kan lagi nggak ada nih gara-gara masih PSBB kan. Jadi ya walaupun pandemi kayak gini jadi harus diusahain bisa ke sini. Ya paling kita selama corona ini paling menjaga social distancing aja ya Mbak. Jaga jarak aja sesama yang lain gitu aja sih. Ya, kalau paling, soal nggak akan ditilang, kenapa harus diurus? Paling kalau saya sih mikirnya lebih cepat lebih baik aja sih. Jadi nggak terlalu mikirin yang lain itu aja sih. Dengan jumlah masyarakat yang jumlahnya sangat banyak datang ke Satpas SIM Daan Mogot ini, kita berharap bahwa seluruh peserta yang datang ke sini bisa bersedia untuk menerapkan seluruh protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Satpas SIM Daan Mogot. Dan juga jika tidak berkebutuhan mendesak, alangkah lebih baiknya untuk menunda perpanjangan SIM sesuai dengan peraturan yang telah diterbitkan oleh Kakor-Lantas Polri. Maria. Baik, Valencia Melvinci, terima kasih untuk informasi langsungnya. Pemirsa, bagaimana cara Dirlantas mengurai antrean pemohon SIM? Kita sudah bergabung dengan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo. Selamat pagi, Pak Sambodo. Ya, selamat pagi, Mbak.
Iya, Pak Sambodo, animo masyarakat untuk memperpanjang bahkan mengurus SIM ini begitu besar. Ini sudah hari keempat. Padahal Bapak juga sudah menyatakan bahwa tidak akan menindak apabila ada SIM yang mati sampai akhir bulan ini. Tapi kenapa ya Pak animonya masih begitu besar sekali? Ya, mungkin karena banyak juga pemohon yang memanfaatkan karena mungkin sekarang masih libur kerja ya. Jadi mereka tidak perlu izin kerja untuk melaksanakan permohonan perpanjangan SIM. Yang kedua, mungkin ada juga masyarakat yang belum memahami bahwa untuk pengurusan perpanjangan SIM ini kita berikan dispensasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Sehingga memang antrian ada lonjakan peningkatan jumlah pemohon SIM, yaitu orang yang memang selama 3 bulan kemarin, bulan Maret, April, Mei itu kemudian kita berikan dispensasi, ditambah dengan memang masyarakat yang memang habis masa berlaku SIM-nya pada bulan Juni ini, sehingga memang ada penambahan atau peningkatan tiga kali dari hari-hari biasanya, gitu Mbak. Bagaimana kalau begitu solusinya supaya informasi Bapak bahwa penindakan ini tidak akan dilakukan sampai akhir bulan ini bisa menyeluruh kepada masyarakat sehingga antrian ini tidak mengular setiap harinya, Pak? Ya, kemarin kami sudah melaksanakan konferensi dengan media, termasuk Metro TV juga hadir. Kemudian kami juga sudah membuat meme-meme untuk disampaikan di berbagai media sosial kita, termasuk di Twitter, Instagram maupun Facebook TMC, dan kita juga sudah menyampaikan permasalahan ini kepada anggota di lapangan, sehingga saya bisa menjamin ada satu kesatuan tindak bahwa anak-anak di lapangan tidak akan melakukan penindakan terhadap masyarakat yang habis masa berlaku SIM-nya sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Namun demikian tetap walaupun angka harian untuk permohonan perpanjangan SIM ini terjadi lonjakan, ada langkah-langkah yang sudah kita lakukan sejak kemarin. Bahkan hari ini kita melakukan penambahan kapasitas pelayanan kita dengan menambah kapasitas ruang tunggu, yaitu kami membangun tenda yang cukup besar dengan kapasitas 1.000 tempat duduk untuk menampung peningkatan pelayanan kita mencapai 1.000 orang. Dari yang tadinya hanya sekitar 400 sampai 500 orang untuk perpanjangan SIM, kita lipat gandakan. Termasuk juga kita menambahkan unit-unit SIM keliling yang biasanya beroperasi di luar, kita backupkan di Dan Mogot ini untuk menampung animo masyarakat yang memang sejak kemarin cukup besar. Dan alhamdulillah hari ini dengan adanya upaya-upaya yang kita lakukan, termasuk kita membangun sistem antrian, ada sistem kuota dan sebagainya, masalah penumpukan antrian yang terjadi kemarin sudah bisa kita pecahkan, dan hari ini antriannya lebih tertib, lebih teratur, dan lebih bisa menjaga physical distancing sebagaimana protokol COVID-19. Demikian, Mbak. Pak, baik Pak, tapi yang ingin lebih ditanyakan adalah daripada menambah layanan, mengapa tidak membatasi saja Pak di masa pandemi ini? Karena kan seperti yang Bapak katakan tidak ada penindakan sampai akhir bulan ini. Jadi apa urgensinya untuk mengurus SIM, untuk memperpanjang SIM saat ini? Tapi saya akan minta Bapak jawab nanti, kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Selamat Pagi Indonesia. Ya, kita masih membahas mengenai pengurusan SIM di tengah pandemi COVID-19, masih bersama dengan Pak Sambodo dari Polda Metro Jaya. Pak Sambodo, jadi sebenarnya tadi menyambung pertanyaan saya, apa urgensi mengurus SIM saat ini ketika Bapak sudah mengatakan tidak ada penindakan sampai akhir bulan? Memang pelayanan perpanjangan SIM ini memang harus kita buka mulai saat ini. Karena kalau nanti kita undur lagi di bulan Juli misalnya, ketika kita buka lagi, tentunya akan menambah banyak masyarakat yang ingin memperpanjang SIM. Karena kita tahu bersama bahwa SIM ini juga mereka perlukan misalnya untuk mencari kerja, kemudian untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, dan mereka juga ketika mereka melakukan berlalu lintas, tentu mereka akan merasa lebih safety, lebih nyaman kalau memang SIM-nya masih berlaku sesuai dengan masa berlakunya. Walaupun SIM ini kan berlakunya selama 5 tahun. Ini mungkin.
Ya, bagaimana dengan pembatasan layanan mungkin Pak yang bisa diterapkan di tengah pandemi ini? Memang yang kita jaga adalah kapasitas pelayanan kita itu tetap bisa meningkat 2 kali lipat dari semestinya karena memang dilayani 2 kali lipat, tetapi kita tetap harus menjaga physical distancing. Oleh sebab itulah makanya kemudian kita memecah antrian dengan menambah SIM-SIM keliling kita, kemudian juga kita menambah kapasitas ruang tunggu pelayanan dengan membangun tenda-tenda tambahan di seluruh unit-unit perpanjangan SIM, tidak hanya di Daan Mogot ini saja, termasuk juga di unit perpanjangan SIM di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, termasuk ada 2 unit SIM keliling yang saat ini kami tempatkan di seputaran Masjid Atin di Taman Mini. Itu juga kami tambah tenda-tenda yang luas dengan jarak kursi antar pemohonnya itu bisa minimal 1 meter, sehingga kemudian pelayanan tetap bisa kita laksanakan, tetapi physical distancing juga tetap bisa kita jaga sebagaimana di dalam protokol COVID-19. Nah, penggunaan online ini tidak bisa lebih dimaksimalkan ya Pak ya? Misalnya online ini dilakukan dan peserta itu datang sesuai dengan urutan, jadi tidak semua langsung seperti itu, tidak semua banyak seperti itu. Mendaftar terlebih dahulu di online dan datang sesuai urutan begitu? Memang sudah ada pendaftaran SIM secara online, tetapi yang bersangkutan sampai saat ini kan memang harus datang secara fisik untuk melaksanakan foto dan sebagainya. Nah, ini sistem online ini sedang kami tingkatkan, sedang kami upgrade supaya baik sistem pembayarannya, kemudian identifikasinya, untuk pengecekan keasliannya SIM tersebut ini tetap bisa dilakukan secara online, sehingga yang bersangkutan begitu datang ke kantor pelayanan kami cukup foto dan sidik jari serta tanda tangan. Tetapi harus kita maklumi juga bahwa banyak sekali juga masyarakat Indonesia pemilik SIM yang memang dia tidak bisa mengakses secara online, sehingga memang dia lebih memilih untuk datang secara fisik, hadir di unit-unit pelayanan kita. Dan mereka-mereka inilah juga memang harus kita siapkan pelayanannya. Oke, terima kasih banyak Pak Sambodo. Semoga nanti ada terobosan baru yang bisa menaati protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih, dan kita akan langsung bertanya kepada pengamat kebijakan publik juga yang sudah tersambung di sini. Ada Pak Trubus. Selamat pagi Pak Trubus. Pak Trubus, melihat animo masyarakat saat ini dan juga kebijakan yang diambil oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, menurut Bapak sudah sesuai atau belum? Menurut saya sih belum sesuai ya, karena kalau dilihat di efektivitasnya di lapangan itu kan masyarakat itu kan akhirnya berjubel-jubel. Kalau kita lihat misalnya kemarin di Kebonanas itu sampai ke jalan loh, sampai ke jalan antriannya itu. Jadi menurut saya kan harusnya ketika mau dibuka itu kepolisian harusnya mengumumkan dulu gitu loh. Jadi ada persiapan, kan persoalan pandemi ini kan sudah diketahui sejak lama. Artinya sudah 3 bulan lah paling tidak ya, bahwa ini ada pandemik, sehingga layanannya itu sudah dipersiapkan. Kan jadi tidak lagi masyarakat, kan artinya begini, masyarakat ini kita sisi masyarakat itu tidak lagi dirugikan dalam arti ketika datang kemudian dijawab nantinya sesuai kuota. Kan itu disuruh pulang lagi. Lah ini kan yang bisa diambil oleh Dirlantas Polda Metro Jaya. Padahal sudah ada pengumuman bahwa tidak ada penindakan sampai 30 Juni sampai akhir bulan ini. Tapi langkah apa, kebijakan tepat apa yang bisa diambil selama pandemi COVID-19 untuk pengurusan SIM? Iya, menurut saya sih ini kan itu informasinya kan nggak nyampe ke masyarakat ya. Artinya kalau dilihat animo masyarakat begitu tinggi, berarti kan informasi yang disampaikan tadi oleh Korlantas itu tidak sampai ke publik. Nah, karena itu harusnya Korlantas ini bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini tentu sampai ke kelurahan, RT RW. Nah, di situ mulai polsek itu kan bisa disampaikan bahwa ada persoalan diskresi, ada soal perpanjangan. Kemudian karena kan sudah tahu bahwa selama pandemik ini kan animo orang untuk mengurus SIM ini kan turun ya drastis kan, berarti kan ada suatu saat akan ada membludak kan, semakin tinggi kan udah diasumsikan lebih dulu gitu loh. Jadi ini caranya ya tentu kemudian ini persoalan di komunikasi, sosialisasi kan gitu. Oke, Pak Nah Trubus. ini sehingga menurut saya langkahnya adalah langkah yang paling tepat adalah
melalui koordinasi, maksimalkan melalui kerjasama, sosialisasinya ya Pak ya. Betul, sosialisasinya. Oke, terima itu, Mbak, kasih. melalui jalur-jalur yang Baik. sudah ada. Baik, terima kasih Pak Trubus sudah memberikan keterangan di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Semoga nanti kita akan melihat terobosan baru yang lebih menaati protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih Pak.